Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga hari ini kalian sehat ya, amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita masih bahas tentang struktur dan jaringan dan fungsi pada tumbuhan. Hari ini kita akan bahas tentang materi bunga, buah, dan biji. Yang pertama yaitu adalah bunga. Nah, bunga ini apa sih? Bunga ini adalah sebagai perhiasan pada tumbuhan ya. Nah, bunga ini dia adalah sebelum menjadinya buah. Jadi sebelum menjadinya buah itu ada bunga terlebih dahulu. Nah, ini adalah struktur dari bunga. Ada mahkota bunga, lalu ada kepala sari, lalu ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal biji, ada tangkai bunga, ada dasar bunga, dan ada kelopak bunga. Nah, mahkota ini apa? Mahkota ini adalah bagian yang sebagai perhiasan bunga atau sebagai percantik dari bunga, itu adalah mahkota. Lalu kepala sari. Nah, kepala sari ini dia adalah bagian pada jantan bunga ya. Jadi jantan pada bunga itu adalah kepala sari. Nah, di kepala sari ini adalah ada benang sari. Jadi benang sari, kepala sari ini adalah bagian jantan dari bunga. Selanjutnya adalah kepala putik. Nah, di kepala putik ini adalah bagian dari betina pada bunga ya. Kepala putik betina pada bunga, lalu ada tangkai putik. Jadi putik ini terdiri dari tangkai putik dan kepala putik. Selanjutnya adalah bakal biji. Nah, bakal biji ini adalah calon biji atau calon ovum untuk menghasilkan buah pada suatu tumbuhan. Itu adalah bakal biji. Lalu ada tangkai bunga, lalu ada dasar bunga, lalu ada kelopak bunga. Selanjutnya, bunga itu terdiri dari bunga yang memiliki perhiasan bunga dan alat pembiak disebut dengan bunga lengkap. Nah, perhiasan bunga itu kayak mahkota, terus ada tangkai, ada kelopak, itu perhiasan bunga. Sedangkan alat pembiak itu berarti terdiri dari putik dan benang sari. Selanjutnya adalah bunga tidak lengkap. Nah, bunga tidak lengkap itu adalah bunga yang tidak punya perhiasan bunga atau alat pembiak. Jadi bunga tidak lengkap itu bunga yang gak ada perhiasan bunganya, lalu tidak ada alat pembiaknya. Selanjutnya adalah bunga sempurna. Nah, kalau bunga sempurna ini berarti adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Jadi hanya punya alat pembiaknya saja, hanya punya putik dan benang sari. Sedangkan kalau bunga tidak sempurna itu adalah bunga yang terdiri dari putik atau benang sari. Jadi bunga tidak sempurna itu hanya terdiri satu saja, punyanya putik atau punyanya benang sari. Nah, itu adalah bunga. Selanjutnya adalah buah. Nah, di buah ini adalah buah ya. Buah itu adalah yang bisa dimakan atau bisa dikonsumsi oleh manusia ya. Jadi buah itu adalah perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Nah, buah itu terdiri dari sifat dindingnya, ada yang buah kering pecah, ada yang buah kering tidak pecah, lalu ada buah berdaging. Selanjutnya adalah ini adalah bentuk contoh buah ya. Ini adalah buah pada buah kelapa ya. Nah, ada bagian endokarp, ada bagian endosperm, ada embrionya, lalu ada esokarp, ada mesokarp. Bedanya apa? Kalau esokarp itu adalah bagian terluar, mesokarp itu adalah bagian tengah-tengahnya, dan endokarp itu adalah bagian dalam yang menyeliputi endosperm atau daging buah. Lalu ada embrio. Selanjutnya adalah biji. Nah, biji ini adalah perkembangan lebih lanjut dari bakal biji yang tadi dijelaskan. Kalau di dalam bunga itu ada bakal biji, yaitu berkembang menjadi biji lalu akan menghasilkan buah. Nah, di biji ini dia terdiri dari dua, ada biji monokotil dan ada biji dikotil. Apa bedanya sih antara biji dikotil dan monokotil? Kalau biji dikotil itu adalah dia ada
2 kotiledon, sedangkan kalau monokotil 1 kotiledon. Lalu tulang daunnya ada yang kalau di monokotil tulang daunnya sejajar melengkung, sedangkan kalau di dikotil tulang daunnya menyirip atau menjari. Lalu kalau di monokotil berkas pengangkutnya itu tersebar, sedangkan kalau di kotil berkas pengangkutnya itu tersusun dalam lingkaran. Lalu kalau di monokotil bunganya itu adalah kelipatan 3, lalu kalau di kotil bunganya kelipatan 2, 4, 5. Lalu pada akarnya kalau monokotil itu akar serabut, kalau di kotil itu adalah akar tunggang. Nah, ini adalah struktur bijinya ya. Jadi kalau di kotil bedanya tadi, kalau di kotil kan berkeping 2, berarti dia bisa terbagi menjadi 2. Ya, contohnya adalah pada kacang ya, kacang hijau. Lalu ada bagian radikula, itu adalah calon akar. Lalu ada bagian epikotil, itu adalah bagian atas akar atas biji. Lalu ada di bawahnya ada hipokotil. Lalu kotiledon itu adalah daging bijinya. Lalu ada kulit biji. Selanjutnya ada bagian monokotil. Nah, kalau monokotil itu bedanya, kalau di monokotil itu namanya adalah koleoptil sama koleoriza. Kalau koleoriza itu adalah calon akar, sedangkan koleoptil itu adalah calon batangnya. Lalu ada radikula, lalu ada hipokotil, epikotil, endosperm, lalu ada kulit biji. Nah, kalau di monokotil, kotiledonnya namanya adalah scutellum. Nah, itu mungkin sampai sini untuk materi bunga, buah, dan biji. Silakan dikerjakan tugas yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.